الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Baru saja kita melewati satu bulan yang mulia dan juga bulan yang berkat, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu dari putboh bulan yang mulia, yaitu yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan haram. Dan uronyo kita berada dalam bulan yang juga bulan berkat, yaitu bulan Sya'ban, di mana kali pernah mungkin kita dengar waktu itu bulan Rajab na doa yang menurut sebagian ulama itu doanya Rasulullah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, Nabi berkat ke kamu di bulan Rajab dan Nabi berkat ke kamu di bulan Sya'ban. Maka karenanya doa Rasulullah gelake berkat, katentelah doa Rasulullah itu makbul, maka bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang berkat. Waballighna Ramadan, dan doa Nabi supaya kamu merumpok dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah yang udip bulan Rajab, insyaallah alhamdulillah mantang udip sampai kata mong bulan Sya'ban. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dua bulan tersebut, hal-hal yang terjadi, tapi tidak mungkinlah semua kita jelaskan dan kita sampaikan. Maka di bulan Rajab yang kali kita lewati, sabuh malam, yang merupakan bulan atau malam yang juga malam istimewa bagi kitanya umat Muhammad, dan istimewa juga bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam 27 di bulan Rajab, yaitu di mana Rasulullah melakukan atau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, yang intinya kemudian oleh-oleh dari perjalanan itu adalah sembahyang siuro si malam limong boh wate. Urung tanyang, urung na dengar sejarah. Wajib Rasulullah semayang malam Isra Mi'raj, dan gutru atau gua tuh lam kuna ubumo si golom subuh. Lalu pertanyaannya, pakan Rasulullah sembahyang pertama adalah sembahyang zuhur. Maka ulama dijawab dengan dua buah jawaban. Yang pertama, pakan Nabi hendak sembahyang subuh. Jawabnya, wajib memang yang pertama sembahyang luhur kan sembahyang subuh. Wajibnya tengah malam ataupun menjelang subuh. Tapi awal yang wajib yang pertama memang kan subuh, tapi sembahyang luhur, maka luhurlah yang pertama Nabi nu sembahyang.
Tapi itu juga mungkin. Ada kemungkinan kedua. Kadang kelehu pun wajib. Pusit ti memang subuh. Tapi pakan Nabi hanan semayang subuh. Jawabannya nyan tanya pegah inanna semayang yang kelih getren Jibril 2 euro. Tigalom nyan Nabi pun belum tahu bagaimana tata cara sembahyang yang baru itu dan di mana waktu-waktunya. Yan ban. Maka dari alasan yang kedua, jauh kesimpulan baca mendeng bahwa semayang urusan dengan tata cara dan semayang urusan dengan waktu sembahyang. Pertanyaan jika tanya yang ka manteng tahu dia puranyo, gedanyo yang semayang, apakah sudah paham dengan waktu salat itu? Apakah gedanyo yang semayang kata paham dengan tata cara sembahyang itu atau belum? Monyo golom, maka momen Isra Mi'raj be hanya sekadar pegat acara peringatan kauria pa menyaurung Aceh, bukan hanya itu, tapi memperbaiki sembahyang yang barangkali masih jauh dari benar, atau memperbaiki kualitas sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bagi urang-urang yang tata cara sembahyangnya sudah benar. Hadirin dirahmati Allah. Jadi yan ban. Jadi sembahyang ditanya baik lagi-lagi sot dan baik tak fikir kabutui. Baik tak fikir kabutui. Teruslah tak ikuti pengajian-pengajian yang murno urusan-urusan sembahyang, karena barangkali bahkan barangkali le tekalan saudara-saudara gedanya yang wate ke sembahyang nyo atau kembali kepada aturan tentang rukun dan syarat serta apapun yang diatur dalam sembahyang nyo matang jiuh, bahkan nyo nak pegah dengan bahasa pasti mungkin tidak menyenangkan le urang sembahyang tapi hanasah sembahyang gayan. Hanasah mau dedekan hanasah ida yang le urang pu hebat tak drone. Hai mungkin ngan yang pegah hebat kamu jud membaca kitab. Dalam kitab kepegah syarat-syarat, kepegah cara-cara, sedangkan tidak buat tanya semayang hana sesuai. Jadi berdasarkan kitab hana sesuai, maka ban hansip syarat semayang hana butuh syarat semayang, maka hana sah semayang. Baik pegah terima kesah semayang yang hana sah, yang sering ulang-ulang karena memang sering kejadian le urang dayang hana sah semayang. Yang pertama urusan kiblat, gedang ju mukele hoke ke. Yang kedua bantang urusan kiblat cit ate semayang goyang-goyang dada paling kiblat leh pane lime semayang menanhum. Menan semayang dengan tidak disadari mungkin. Yang menyangkut dengan syarat. Alian tabah medang batrip tajinan bakal sering lu sampaikannya hanya ulangan supaya katelat mungkin, maka golom telat dengan golom meninggal golom telat kita perbaiki. Yang juga cukup jai urang salah dan sering lu sampaikan di mimbarnya, di tempatnya bahkan di tempat lain, yaitu urusan kaki urang semayang wate ke sujud nyo cukup le yang hana cocok lagi yang kagatu dalam kitab-kitab. Dah yang pertama yang jarau kemudian mencakram ya nasah sujud tabab syarat bujab palut jaro dan perut jemari tangan yang bajarau cakram menan, atau nasi model jab tengke mubuut jaro mentabah yang hana geyu pujab jab tengkenya makruh dah pujab muyu menan kakek dah makruh gede. Tapi masalah ji jadonya mubuut mentabah sepanjang sujud padahnya guyu pujab 7 buah anggota sujud. Yang pertama keneng nyan hajit padau nyan nasi keneng ge awak sembayang TV ningin kena bet dengun yang muno sembayang nya wate sujudnya padau padau pun dekeun melepek hanasah sujud jut topi muno
hotel foto tu kan, hotel foto tak bergerak je mana lah, tak yang bawa foto kali ke foto pun kalau sebab tu hotel mana nak gerak teh buat foto, yang semayang ni foto, bak kena yang semayang ni foto dengan semayang, pegah bawahnya tu dalam tujuh kali ke foto mak pecat ke, mana yang mana biji, dengar khutbah apa hotel semayang, sebab talaknya hanya melepik, yang lain je melepik tapi hanya menggantung, talak hanya melepik pulau menggantung, tapi yang lain jid melepik hanya menggantung tak apa alian tah lah ngata sujud teut berarti aman, ana masalah jaro yang letak darinya adalah gaki keperah dalam kitab jawanan dalam kitab 8 yang kita berah tu ilmu baru puan ilmu jamun man hana nebui dah jamun puman man dalam kitab Jawa kitab 8 tulis punya hana tepat jelung pelemah tepat tulis jelung pelemah nombor kitab 8 kena syarat sujud berjab perut jemari kaki bak tempat sujud menang berah jemari kaki, maka yang sujud jab anak kaki hana sah sujud, hanya ujung kaki yang kenang tempat sujud maka sujudnya hana sah menurut kitab kau menurut leung yang bengeh mursan juga kitab baik mursan leung. Jadi putit perut jari kaki na limong neng anak kaki kahan ban limong benang musina menan yang musina dan yang semayang 50 tun tepok ya, jadi Isra Mi'raj kalewat Nabi hana semayang berah mana gepreh leho pakan tabak galam gedoah mungkin teh tata cara semayang dan wate semayang, maka itunya pakai je mu'ah dan semayang kata semayang aju man depreh mu'ah ile hanya si dia tempat katilan adanya perkaranya berkajut jadi seharusnya berkajut segolong balik tu segolong balik berkajut main hak mentang main mayum ka balik urang-urang lain kah hai betul menoduk umum ka balik anak-anak pu balik tanya orang malam nyan golong betul ki banjaran mana de urun semayang menan maka ji dalam kitab juga kebegat sunat watita sujudnya anak kaki ujung kaki menghadap kiblat yang kebanjara yang ke tategan berjab perut maka anak kaki ke menghadap kiblat nya dak muronyo inonan langkawan kedanya dum yang semayang menan malah na yang beut yang gantung sebelah yang beut sebelah ilung teh hana kena jadual ilikul semayang maka lung kalian biasaan urang tanya saudara-saudara kedanya ya nyok makanya nyok diperbaiki nejak bapak gure na bale-bale nyak perbaiki semayang hana payah ne beut bu malim than hana payah ne beut mentang bun doa semayang ile kajeut antu puasa doa puasa nyan ban Isra Mi'raj. Selanjutnya bedanya jinoka berada di bulan Sya'ban. Nya bulan Sya'ban Nabi pegalam sebuah hadis bulan yang dilalaikan karena bulan Sya'ban berada di antara dua bulan yang mulia yaitu bulan Rajab bulan hurum dan bulan Ramadan. Mulianya pudakeun bulan Rajab dengan Isra Mi'raj dan mulianya Ramadan selain memang bulan yang mulia tapi na peristiwa yang cukup mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Namun oleh karenanya Nabi pegah sehingga le urang yang tua kepada kemuliaan bulan Sya'ban. Maka padahal bulan Sya'ban juga termasuk bulan mulia walaupun hana termasuk dalam bulan yang hurum. Di antara kemuliaan bulan Sya'ban atau peristiwa terjadi di bulan Sya'ban, yang pertama bulan Sya'ban adalah bulan wajib puasa Ramadan. Maka ingat kisah semayang benar. Jadi puasa haji bulan Ramadan wajib, tapi keperintah puasa haji di bulan Sya'ban. Jadinya hana undang yang pekan hana ada puasa bulan Sya'ban pada keperintah bulan Sya'ban. Keperintah jina bagi urang pegak pengumuman kepada seluruh masyarakat Birun pengumuman hari Jumaat. Orang Minggu tak ke terayang. Pegak pengumuman hari Jumaat terayang orang Minggu ya menan. Analogi je lagi nya. Jadi pekan semayang hana semayang tubuh memang wajib hotel leho ke semayang tubuh teman. Yang jawapan benar. Yang menanti jadi pajan ke wajib Ramadan, puasa Ramadan bulan Sya'ban. Nah yang pegah nak dijelaskan oleh ulama tapi nah yang pegah
riwayat lah yang menyampaikan di tanggal 2 Syakban. Berarti urunyo 1 untuk malam. Jadi untuk malam lah keputusan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya wajib puasa, tapi puasanya nanti di bulan Ramadan. Jadi perintah di bulan Syakban. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Syakban adalah peristiwa berpalingnya Ka'bah atau kembalinya kiblat. Kembalinya kiblat umat Islam dari dulunya menghadap Baitullah, Masjidil Haram di Mekah, kemudian sempat balik oleh Allah menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, karena potekun gunjingan-gunjingan dari Yahudi. Karena Nabi waktu dakwah kepegah agama kamu karena agama kena wa Yahudi, kamu nak agama Ibrahim. Maka Rasul pun terperintah Allah kepegahnya agama Ibrahim ti taban ti, maka tak ikut waktu mana nikun le wa Yahudi. Boh menyonyo agama Ibrahim, kamu waktu Ibrahim hadap Baitul Maqdis, nyo pakan ka hadap kedeh. Maka gayu hadap kedeh tak nai tem iman panjang hai tem dir. Hai tem. Maka 16 bulan lamanya Rasulullah dan para sahabat bersemayam menghadap Baitul Maqdis di Palestin. Maka di malam 15 Syakban tahun 2 Hijriah Allah gayu paling kembali ke Masjidil Haram. Maka mungkin atau tepatnya kejadiannya yang ke di Masjid Kiblaten, yang kebuhnan Masjid Kiblaten, Masjid 2 Kiblat. Tengok ke semayang gayu balik kiblat. Menyakeun Abu Danjung Bungong yang tukang ukur-ukur kiblat bagi tanya gekeun le ganyan itanya na cit bio tagai tingit pate ta pemereng-mereng kiblat lewenyo Rasulullah jamun terutuh 80 derajat dari ke kedeh ke kedeh na gabu bagi tanya nampu gabu bio tagai mereng dengan mereng wi kana kurang pah ba tau ko awai kan hana buta urang awai hana pah ba tau ko urang awai mandum pah mandum agai pah ro. Adma mungkin bak tahu ko mungkin saya baca bak tarik pulpen. Sehingga ka ke ati tahu ko jino ka mereng. Ban ka mereng tepat kembali. Mana ka mereng. Yang kanyan juga terjadi di bulan Syakban. Dan yang kelih mungkin yang terakhir yang disampaikan mengingat yang kelih adalah di bulan Syakban dan tepatnya di 15 Syakban nyo sama-sama gedenya kada depu terjadinya peristiwa yang mendebarkan hati gedanya orang-orang yang beriman yang paham dengan masalah, yaitu bak malamnya malam gepee amal yang gedanya lakukan selama 1 tahun penuh. Amal gepee sebenarnya na yang tip uro, na yang tip minggu. Makanya geken rekapitulasi, lagi buka pengumuman rekapitulasi. Jadi rekap amal setahun gepee malam nisfu Syakban. Hadirin rahmat Allah, mungkin na urang pegah menau nyo baru 1 Syakban kena kepun nak pegah masalah nisfu bah pegah le urang lain. Yang urang lain pegah pi hana datang pegah haju tapi lung na pulun pegah bahwa ahwate malam nisfu Syakban nyan gepue amal. Ate gepue amal nyo ke peristiwanyo yang cukup dahsyat. Seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan, yang bernama Ibnu Mubarak, tabi'in Ibnu Mubarak. Getanyang Mbak Khalid bin Ma'dan seorang tabi'in, apa hadis yang engkau hafal yang bisa membuat aku selamat? Maka kepegah leganyan legekli depinya. Legekli lalu gipegah lon bahasa bahura nalung tanyang Mbak sahabat Rasulullah yang bernama Mu'ad atau Ma'ad bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah, ahli ijtihad atau mujtahid yang beliau pernah menjadi gubernur di Yaman. Pegah leganyan ilung batabahura ng Rasulullah. Ke Rasulullah tak ilikut lung mat, tak main-main. Lah dua ngan Nabi dilikut unta. Maka pegah tu sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah Taala kali nepegat na 7 dro malaikat. 7 dro malaikat yang malaikatnya disiapkan oleh Allah
untuk menjaga langit-langit tersebut. Pu yang dijaga kan dijaga langit jangan runtuh, tapi yang dijaga adalah karena amalan katanya hamba nya secara rekapitulasi akan gepuek kedih bak tempat yang gepuek oleh Allah. Kebetulan water, tapi bahasa pueknya gelentai water. Na yang di atas, na yang atasan. Kita dah berah nyai hanti water. Jadi gepuek water. Maka setiap amal yang gepueknya geperiksa oleh seluruh malaikat pada masing-masing langit tersebut. Maka pertanyaan uranya, ketika 15 Syaban nanti amal getanya gepuek, apakah amal getanya akan sampai dengan selamat atau malah dibalikkan kembali kepada getanya? Langit pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ma'ad kepada Khalid bin Ma'dan, kepada Ibnu Mubarak, dan ditulis dalam kitab oleh ulama, lalu sampaikan uranya hanya cuplikan. Yang pertama, di langit pertama, ketika amal tanya kali kepasa dalam sebuah bungkuh mengkilat-kilat, mencahaya-cahaya, malaikat yang namanya malaikat hafazah, yang benar ayat kali kita baca di surah At-Tahrim ayat 6, yaitu bahawa sajang katanya nama malaikat yang malaikatnya la ya'suna ma amarallah, hana pernah malaikatnya berbuat maksiat, jadi menjaga gedanya. Yang maka di malamnya gepuai amal, gebungkuh dan sebagainya, maka truk balangit pertama, malaikat penjaga balangit pertama gedanya yang punya hafadah amal hamba pudu inan long periksa. Maka diperiksa di langit pertama adalah ghibah atau upat. Pokok si pemilik amal ini na dimupat menyona kembalikan amal ke pemiliknya. Allah Ta'ala memerintahkan saya untuk tidak mengizinkan pemilik atau amal yang ini hanyut melewati langit pertama bila pemiliknya na ribah yang golong gelaki ampun. Maka tidak kalian hihi kita yang dan ku langit pun jutang kamu ti perga. Hai pun ribah juga periksa. Mau kalian hi tang hi urang ribah mendum tang. Mahumlah. Mudah-mudahan kan talah dak kalian. Ribah. Pu ribah upat pu pegah keburukan gop. Yang na abak gop. Akan yang hana yang fitnah nan jikan ribah. Ribah pegah keburukan gop, zikruka akhaka bima yakrah. Jadi tak pegah ke gop pu yang na abak gop, yang je kebenci gop, bengeh gop dia berahan. Yang geken ribah. Nah pendapat ulama walau amamah berah, tapi nah yang berah juga hana. Walaupun meka, nah orang ke mana, yang meka juga berah baik je ke upat tiga berah sebagai ulama. Nah model bagainya meka je berah baik je ke upat. Sebab takrih gapai jamun pui le upat keun melikut. Nah ke buku. Nah, langit pertama kagak tolak amal. Hantru. Jadi makanya tak berah juga awal. Baik malamnya anda perbaiki, kok ramai urang taupak bacaan dalam kemaah di malam. Maka mulai urangnya tak laki-laki maah ke sona taribah. Yang kedua, geperiksa balangit. Yang kedua, orang yang pun ibadat tapi mengharap dunia, dempu bermegah. Hana megah, hana bubut. Nah, benar. Jadi pu yang kepubut yang namanya ibadat, hana urusan dunia, hanya ketika urusan dunia bermegah, beritele urang. Yang kelai bagah-bagah juga begah, yaitu periksa diamal di langit yang kelai sombong. Nya tu kalau juga yang man buno kamu turun balangit pertama, mau pula langit kedua kelai, hai kena yang hana mudun. Artinya nak periksa amal hamba nyo hana upat, berarti lewat langit pertama. Yang lewat langit pertama mudun kadang balangit kedua, yaitu orang ibadat yang selalu mengharap dunia. Lewatnya mudun balangit kelai. Langit kelai pun periksa. Yang periksa balangit kelai adalah sombong, orang tekabur, angkuh, congkak, tidak mau menerima kebenaran. Yang tanda orang congkak, tanda orang sombong, dia tidak mau menerima kebenaran. Ujung daripada sombong ke Imam Ghazali keluarlah kata aku. Jadi menyebagai bahasa kitab anania atau bahasa Indonesia keakuan, egoisme, aku. Lagi iblis pun. Iblis pekah hendak ke sujud ba Adam. Pui suud
ana khairun minhu, aku lebih bagus daripadanya. Yang keput, langit keput pun kepada ujub. Ujub pun membanggakan diri, peraya amal dah walaupun hananging amal ke. Jadi hireun ke, yang ujub dah mana ke dah hireun ke. Jadi ceritakan peraya dah. Bedang dekabo pak, nya dekabo peraya dah pubut kau. Yang dekabo. Ujub peraya dah hana urusan engkau. Engkau peraya ikut deh, yang penting lu hebat. Jadi merasa diri paling hebat, merasa sembahyangnya paling khusyuk, merasa sembahyangnya paling benar, semuanya paling lah. Itu namanya ujub. Jadi ujubnya pun hana menghalang amal di langit yang keput. Yang kelima, hasad, dengki. Hanya pi cukup masalah. Dengki. Dengki iaitu yang biasa kita pegah-pegah, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ada gap susah tanya senang, ada gap senang tanya susah. Dengki penyakit batin yang merusak amal ibadah dan dihapus ipajuh amal ibadah oleh Rasulullah. Kiban dengki atau mana? Ira na dengki kelong atau ilong na dengki geran, masih maka mari urangnya dapat periksa masing-masing. Ki periksa masing-masing. Ubat ji atau diagnosa. Ana payah haja ileba doktor periksa juga menurut Fudail bin Iyad tidak ulama sufi begah le kenyan gedanyo jika periksa hasad sifat hasad la mati gedanyo kepada seseorang dengan 3 perkara. Monyona 3 perkara berarti tanyo dengki kepada seseorang. Yang pertama, mesra ketika berjumpa. Ada merumpau antah hanam le iban pu haba omai long ko rindu gerona macam-macam aku pegang. Bere. Mampu kurang man? Nak kurang lemboi saga mendang. Yang kedua, ketika berpisah mereka melakukan hal pertama bunuh yang mudun balangit, saling ghibah, saling menjelekkan. Pati berpisah. Asal kaji yang kana pu pegah. Dia yang lengan pu haba agak dah dua ane kaya kena handa permun pi mana panjang laju sampai bungkit keburukan. Kedua. Yang kelih tanda urang na dengki kepada saudara urang yaitu merasa senang hati ketika orang lain tertimpa yang hanagat musibah, bahkan dia dengar pun depu rubah honda tanya pura-pura tak sedih rupi hati tidak bisa dibohongi, hanya kita yang tahu senang. Nah senanglah mati itu kepada orang yang ketika terdengar kenyan tertimpa hal-hal yang tidak bagus. Nyan bukan Fudail bin Iyad menyona lebo siputnya dalam hati kedaya nyan tanya dengki kepada seseorang. Maka ante bayang-bayang je urang nak pun dengki di pohana. Jadi mutun amal bak langit kelimang. Yang keenam yaitu hana merasa kasihan dengan orang-orang yang perlu dikasihani. Jadi kurang pudakeun. Ya, hana iba terhadap sesama Islam. Padahal Nabi pegah tanya Islam adalah saudara dengan Islam yang lain. Yang ketujuh namanya sum'ah. Yang urang Aceh ke nyema leh yang keun tum'ah leh ke ban. Urang Aceh na lagu dah riya ujub riya tum'ah tekabu boleh menang keun. Maka mungkin kon tum'ah menyatabu kita tasawuf. Sum'ah mungkin. Apa itu sum'ah? Sum'ah dari kata dasar sama, mendengar. Jadi perhubungan sesuatu yang tanya pubut selalu ingin didengar. Didengar orang kita yang hebat, didengar orang. Hanai dengar tak pegah. Di naik ibadah jula-jula malamnya hanam tu pupi. Tak pegah tengah temenguk pi kurung. Yang pegang dengar dah aku pandai lu jaga lah anak hanti dengar aku lu baca aku Quran. Dalam dia tak pegah hanti dengar undang gaya no. Tamah lu baca Quran. Tapi yang perlu pegah nyan. Mancara pegah tegak nyan sum'ah. Keinginan itu bukan terjadi di kemudian hari kan uro singa, tapi memang dari ponkan. Pegah dalam sebuah riwayat nasirah ulama tirok abid geibadat baca Quran berah. Bak tabuh tempat tersembunyi. Mbak salah baca surah Qaf yang cerita. Surah Qaf. Dalam Al-Quran surah Qaf wal Quranil Majid bal ajibu anjahum dan seterusnya.
Bacaan tiba-tiba tengah bacaan gedengar na su tapak silap luar urang jang. Su tapak silap na urang jang luar. Gepraya su bacu. Ya kagak lewat je. Banyak gebut lagi biasa. Leh gebut lagi biasa tengok ke. Kalau tengok lam tengok deh ke kalan na sesuatu yang bercahaya-cahaya dan yakin nyan pahala lumbut buno, pahala lumbut surah Qaf mu cahaya-cahaya. Jadi ketika slide itu ditampilkan segukalan tiba-tiba na sabah slide yang gelap. Ke malaikat cici pedang le. Kata dia, kepeganyan kanyo telung. Tapi nyan nalung baca buno, pakan gelap. Dijawab oleh malaikat, suara sandal. Suara sandal buah oleh malaikat. Yang pom juga nyan. Berarti karena perayuk su, gak kedengar su silap, pendengar lah luar benar na urang baca Quran pai dalam gelap. Berarti hana pahala. Nyan ban kejadian dengan sum'ah. Yang ketujuh, berarti selesai. Ban selesai yang ketujuh, langit ketujuh, maka amal dibungkus dengan cukup gak lah, mungkin pakai klaim dan sebagainya. Yang gupui amal bercahaya seperti cahaya matahari, menyambar-nyambar seperti petir dalam riwayat, sehingga malaikat senang, kup senang. Lalu diiringi oleh 300 malaikat lain, bukan hanya hafadzah. Karena bahagianya ya intat amal gedanya kup senang. Rupanya itu leretuh malaikat truk kedih melewati langit yang ketujuh ke Allah Ta'ala pudu inan bahlung periksa kebah le malaikat tapi kali periksa le mantujuh buah malaikat ya Allah gekun le Allah antumul hufadah wa ana raqib. Kalian semua itu semua adalah hafadah, penjaga, pengawal. Wa ana raqib kun Allah, saya pengintai. Artinya menyerta kawal lagi CCTV mungkin yang deh mentang. Tapi long kalam pu yang dalam hati urang ibadahnya yang kalian tidak tahu. Pu deman ya Allah dalam hati urang dia tidak ikhlas dalam beramal. Mangkiban nama ya Allah jauh amal pupo watu poi. Maka kekile malaikat punya menan ya Allah nelaknat kedih yang po amalnya. Aku malaikat ungkut mandu minatang ke serapa yang pu amal. Hek tak malaikatnya ke peng. Rupanya mu pengen dekat mau ke. Rupanya hana ikhlas. Maka kena serapa. Pertanyaan ji. Di malam nisfu Sya'ban amal kita berada di mana? Maka mari kita renungkan dan uranya kita perbaiki. Ada tambung hadis mungkin jir ke ubat gedanyang le gekli mal bijabat pu gekeun ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Iran Rasul tapi longnya hanya seorang Ma'ad. Bagaimana aku selamat daripada ini dan orang-orang lain yang selain engkau? Maka kebegah ikuti nabimu selamat. Kalau kamu ikuti nabimu maka engkau pun akan selamat. Caranya ya Rasul, jangan urus keburukan orang lain. Alanya pu yang tak pubut bet tak permen ke urang. Bet tak permen ke urang. Pubut juga karena Allah. Begah lang kitab boleh kitab kajina tak pubut ibadat karena urang yang tanya pegah biasa ria pegah le ulama tasawuf nyan syirik. Tapi piuh beramal karena urang nyan yang gekeun ria. Jadi pokoknya kebegah le nabi baik permun urang lain pubut le ibadah. Alanya keburukan yang nabadra baik pedaleh gop pedaleh judra mandum-mandum. Jadi baik pedaleh gop yang kemudian pegah le nabi intijih disimpulkan cara untuk selamat. Sayangi dirimu sebagaimana engkau sayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu, dan bencilah pada orang lain sesuatu yang engkau benci pada dirimu. Dengan itu maka engkau akan selamat. Jadi pesan Nabi kepada Ma'ad dan juga pesan kepada gedanya, tak sayang ke orang lain lagi tak sayang ke rod. Dan menang sebenarnya hati orang yang beriman. Jadi tak sayang ke gop lagi tak sayang ke rod. Kibang lagi tak sayang ke rod. Tak gop maksud rod tu bangai nak galak tu hanan. Maka baik tigalak na urung bangai. Lanjut. Ayan maksud rod tu sakit nak galak tu rod sakit hana. Maka baik juga tergalak orang lain sakit. Yang menanglah inti.
alehnya tengah menyonyo tak ubat menyonyo tak amalkan hana siput iri bukan karena hana galak kenikmat gop hana urusan ngenggop. Mudah-mudahan laju. Kemudian bencilah terhadap orang lain apa yang engkau benci pada dirimu. Itanya pu yang hana galak tu. Maka menan juga ba orang lain bekna teranyan. Jadi seakan-akan getanya adalah orang lain adalah diri getanya, sehingga moyo tanuk fitnah, tanuk ghibah. Yang sama dengan tanuk buka aib draw kira-kira munan. Maka hanya dia teribah bahkan dia itu adalah aku. Jih adalah lun. Jadi menyalun pegah kerja sama dengan lun membuka aibku sendiri. Jadi menan yang Nabi ajarkan, sehingga ya dua bohnya tegai. Sayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu, dan bencilah pada kan benci orang lain betul nekun. Bencilah pada orang lain kan you benci orang lain. Nanti woi no salah nak pegah. Tiba ni le pung pegah sayangi ya you benci orang lain. Kan bencilah pada orang lain sesuatu yang engkau benci pada dirimu. Itu yang hana galak nyo bekna balu nyo bekna. Menanti ba urang nyan ba urang lain bekna mudah-mudahan. Begitulah hati kita nyo supaya terselamatkan. Maka mudah-mudahan terutama yang pegah nyo bejut ke nasihat, maka insyaallah belah hari ke depan dan nyo tamang lagi yang kepegah benda iaitu bulan kepai amal, maka mudah-mudahan amal kita nyo kepai dengan selamat, hana yang tertolak baik di langit pertama hingga langit yang ketujuh. Dan bak malamnya biasa uring sembahyang tasbih. Nyan sembahyang tasbih kan sembahyang nisfu Sya'ban dan hana sunat berjamaah. Tapi jeut pu berjamaah dengan babeh. Benda woi nang pegah li salah lung pegah. Sembahyang tasbih kan sembahyang nisfu Sya'ban. Sembahyang tasbih Nabi pegah je pubur uro je pubur malam je 3 je 2. Temang kahana gabagah je tip uro je tip malam, je tip uro dan tip malam. Je menan. Je ti minggu 3 nya ka bo tat. Oh ka bo alam ti bulan 3, ka bo alam ti tahun 3, ka bo alam ti mudip 3. Menan. Dah hana pu pres nisfu Sya'ban, je tu malam aju. Je uro je malam je. Pada rakaat, per rakaat. Na jamaah pohana itamong lam sunat yang hana sunat berjamaah. Teman tapu berjamaah jud berahli ulama jud. Maka ni ja. Teman ka hana sunat jamaah tapu berjamaah dan yang mana jud. Na pahala jamaah pohana khilaf antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Alih so dua ke yang kun pokoknya salah sira dua ke pegah na pahala berjamaah. Man kira-kira mana mutuhana ni jamaah na sembahyang tira. Ilang sembahyang tira sembahyang ju. Yang kurang mana ban hana jamaah sembahyang pi hana gaduh pegah pun mian tasbih nya hana sunat jamaah kan tidak aku pican benar yang kita kedi hana urang tasbih malam nisfu Sya'ban be meleh keleh be pegahnya gara-gara don pegah hana sunat jamaah ka hana urang pa ni tika bo ya ni kali pegah saja hana sunat berjamaahnya dah jamaah jud na pahala jamaah na takut antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar pulan man. Teman yang baik ada awan tu tentang mana ban hana tasbih. Sebab nanti kejadian mana bak kamu hana tasbih melani nisfu Sya'ban. Hale ho gejak tengku, ni temayang je sira pun perhimum teman. Ya yang perlu depu. Jadi baik mendalih ke go. Okey benar kali pegah, baik mendalih. Baik gaduh kunyo kun imum lau. Ho ku imum kamu le ke gejak bakauri hana teman tasbih kamu meleo. Ho pum dalih ngang ku imum. Mangki bandit yang kejadian perlu ada pegah. Temayang tasbihnya jeut ci temayang tirau temenajikan temayang jamaah. Cuma lagi haba menolong, saling tolong menolong, dapatlah jamaah. Ya, benar. Nyampi menyona, mutahana hana pusit. Tapi ibadah-ibadah lain di malam tersebut. Dan yang terakhir di bulan Sya'ban, berkata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah yang paling lega puasa selain di bulan Sya'ban. Puasa sunat maksudnya. Bagi yang golong-golong habis qada Ramadan kata, maka sampai tu Ramadan iron kamu menunda qada Ramadan. Jadi nak qada mentang be puasa sunat. Qada puasa wajib tolong tengah huruf kerana Allah Taala. Ni je malam be huruf. Ya benar. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.